Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Cahyadi dari kelas Sistem Informasi 303 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban soal UTS tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Tugas ini membahas bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Bagaimana bentuk jaringan komputer serta aturan yang digunakan komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Soal ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, walaupun seringkali kita tidak menyadarinya. Di slide selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor pertama. Dan jawaban yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi dari satu perangkat lain melalui jaringan komputer. Contoh paling sederhana dari komunikasi data adalah saat kita mengirim pesan, melakukan video, atau membuka website. Dalam komunikasi data, terdapat pengirim, penerima, media pengiriman, dan aturan yang digunakan. Data yang dikirim oleh pengirim tidak langsung berbentuk informasi yang bisa dipahami, tetapi harus diubah terlebih dahulu menjadi sinyal, dan sinyal ini dikirim melalui media jaringan seperti kabel atau jaringan wireless. Setelah sampai ke perangkat, tujuan sinyal tersebut akan diterima dan diubah kembali menjadi informasi agar proses ini berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan. Komunikasi data harus mengikuti aturan tertentu atau yang bisa disebut dengan protokol. Selanjutnya, jawaban nomor 2, saya akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah bentuk atau susunan hubungan antar komputer dengan suatu jaringan. Susunan ini tidak dibuat secara sembarangan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kestabilan jaringan. Beberapa topologi yang sering digunakan antara lain topologi bus, star, dan ring. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur pengiriman. Topologi star menghubungkan semua perangkat satu pusat jaringan seperti hub and switch. Sedangkan topologi ring menghubungkan perangkat secara melingkar. Setiap topologi memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Dan karena itu, pemilihan topologi jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti jumlah perangkat dan kemudahan perawatannya. Berikutnya adalah physical layer. Di jawaban nomor 3,
Ini adalah physical layer, merupakan lapisan paling dasar dalam jaringan komputer. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur pengiriman data secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain. Physical layer berhubungan langsung dengan media transmisi. Yang digunakan media transmisi ini bisa berupa maupun nirkabel. Contoh untuk media transmisi yaitu yang sering digunakan adalah kabel UTP atau fiber optik dan wireless. Kabel UTP banyak digunakan pada jaringan lokal karena mudah dipasang dan biayanya relatif murah. Fiber optik menggunakan cahaya sebagai media pengiriman data, sehingga memiliki kecepatan tinggi dan stabil. Sedangkan jaringan wireless lebih fleksibel karena tidak membutuhkan kabel, namun sinyalnya bisa terganggu oleh lingkungan sekitar dan bencana sekitarnya. Di slide selanjutnya, jawaban nomor 4, OSI layer. OSI layer merupakan model standar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data berlangsung dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Mulai dari pengiriman sinyal secara fisik hingga layanan langsung digunakan oleh pengguna. Pembagian ini bertujuan agar proses komunikasi data lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya OSI layer, kita dapat mengetahui di bagian mana terjadi masalah kerusakan tersebut. Jika jaringan itu tidak berjalan dengan baik atau yang kita sebut nge-lag, hal ini sangat membantu dalam proses analisis dan perbaikan jaringannya. Di slide selanjutnya, protokol OSI. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang protokol. Protokol adalah aturan yang bagaimana data dikirim dan diterima oleh jaringan komputer. Protokol berfungsi agar komunikasi data berjalan dengan benar, teratur, aman, dan tidak rusak. Setiap lapisan OSI memiliki protokol yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Contohnya, pada aplikasi layar terdapat protokol seperti HTTP dan VTP. Sedangkan pada transport layer terdapat protokol TCP dan UDP. Dengan adanya protokol, data dapat dikirim ke tujuan yang benar dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam komunikasi data. Demikian penjelasan mengenai komunikasi data dan jaringan komputer yang dapat saya sampaikan melalui materi ini.
kita dapat memahaminya bersama. Data dikirim, bagaimana jaringan disusun, serta aturan yang digunakan agar komunikasi kita sehari-hari seperti yang teleponan, jaringan, dan lain-lain itu berjalan dengan baik. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman tentang jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya Pak Dr. Ucok Darussalam, Wakil Rektor yang kami cintai. Sebelumnya saya minta maaf untuk waktunya dan merepotkan sayanya yang mengumpulkan telat. Semoga saya bisa dimaafkan dan diterima dengan baik. Perkenalkan, saya Pak Adi. Salam kenal Pak Ucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.